야, 뽕은 내 거야. 확실해. 야, Halo Sobat Receh, dimanapun kalian berada, tidak bosan-bosannya saya mendoakan kalian sehat selalu dan banyak rejeki pastinya. Amin. Kali ini kita akan membahas film Korea esek-esek yang berjudul Purpose of Reunion yang rilis tahun 2015. Tidak usah berlama-lama, mari kita menonton. Film menceritakan tiga orang pria yang sudah bersahabat sejak SMA. Ini dia yang bernama Dong Cheo, lalu ini si Hyung Nim, dan ini si Song Joon. Mereka mengobrol membahas keinginan untuk bisa merasakan kenikmatan liang cai papang. Ketika mereka larut dalam perbincangan, si Dong Cheo pun memberikan usul untuk mengadakan reuni SMA, yang dimana dia beranggapan bahwasanya teman wanita semasa sekolah banyak yang cantik dan masih lajang. Atas usul dari si Dong Cheo tersebut, mereka pun sepakat dengan tujuan reuni untuk bersenang-senang mencari kenikmatan liang cai papang. Hari yang ditunggu pun tiba. Mereka yang hadir saling bercengkrama, bercanda, makan-makan, bahkan saling menggoda satu sama lain. Si Dong Cheo yang pada awalnya tidak terlalu bergairah, langsung terkesima ketika melihat Yongjin, di mana dia datang terlambat dengan alasan baru pulang mengantar suaminya. Dengan cepat tanggap, ia lantas menyapanya. Namun, si Yongjin ternyata tidak terlalu mengenal si Dong Cheo. Kepalang malu, Dong Cheo pun mengajak teman-temannya untuk berpindah tempat. Singkat cerita, mereka pindah ke sebuah bar. Sesampainya di sana, nampak si Sung Joon dan si Hyung Nim berebut untuk mencuri perhatian si Yongjin, sampai suasana pun ricuh. Lalu, kesempatan itu dimanfaatkan Dong Cheo untuk menantang mereka kuat-kuatan minum amer. Dan ternyata, malah momen itu yang membuat Yongjin mulai tertarik kepada Dong Cheo. Dirasa kepala mulai mual dan perut mulai pusing, mereka pun pulang. Ketika melihat Yongjin teler, si Dong Cheo pun langsung memaksimalkan kesempatan dan mengantarkannya pulang. Di satu sisi, si Sung Joon yang kesal disalip si Dong Cheo, ditambah hormon testosteron yang mulai tak terkendali, akhirnya mengajak si Yongmi untuk pergi ke tempat karaoke. Dilandasi atas dasar suka sama suka, mereka pun berkaraoke di tempat karaoke. Sementara itu, si Dong Cheo yang baru sampai apartemen si Yongjin bernasib kurang baik. Walaupun sudah mengeluarkan semua kata-kata buaya darat seperti numpang ngecas, numpang istirahat, ikut mandi, dan lain sebagainya, Yongjin tidak mengizinkannya masuk. Tak menyerah sampai di situ, keesokan harinya si Dong Cheo pun mengajak Yongjin makan bersama. Dia pun mulai merubah strategi supaya bisa merasakan mimeo si Yongjin. Merasa mulai dekat dan cukup akrab, Dong Cheo kembali mengajak Yongjin minum ke sebuah bar. Di sana mereka bercengkrama dan bersenda gurau. Sampai momen Yongjin buka jaket karena kepanasan, entah refleks atau sange, tiba-tiba si Dong Cheo dengan polosnya mau meremas teteu si Yongjin. 야, Kaget karena kejadian itu, Yongjin yang cukup kesal akhirnya pulang meninggalkan si Dong Cheo. Tapi namanya laki-laki hidung polkadot, bukannya merasa malu atau bersalah, si Dong Cheo malah makin penasaran. Keesokan harinya, si Dong Cheo kembali mengajak si Sung Joon dan si Hyung Nim berkumpul. Lalu mereka saling bertukar cerita kenikmatan duniawi. Akan tetapi, karena si Dong Cheo belum merasakan mimeo si Yongjin, dia pun mengatur rencana untuk camping bersama. Singkat cerita, Shin pun berpindah ke tempat camping. Yang saya heran, si Yongjin masih mau aja diajak si Dong Cheo. Tapi ya sudahlah, namanya juga film. Tak terasa malam pun tiba. Lantas mereka melakukan permainan raja dan babu. Ya, semacam permainan tradisional. Ketika bermain itu, si Yongjin mendapatkan bagian sebagai babu. Dan si Dong Cheo jadi rajanya. Di mana yang jadi babu harus siap menerima hukuman. 오, 이 새끼 혓바닥 낀 거 봐. Oke, lanjut. Ketika putaran kedua dimulai, si Hyung Nim kegirangan karena dapat bagian jadi raja.
Tapi si Yongmi tidak terima karena dia mendapatkan bagian jadi babu. Akhirnya mereka pun satu persatu meninggalkan si Hyun-nim. Sedih sekali nasib Muna. Sementara itu si Dong-cheo kembali merayu si Yujin. Pantang menyerah dengan keadaan, dia mengajak Yujin kembali ke tenda untuk beristirahat. Namun tanpa disangka, ternyata di tenda si Sungjun sedang menghangatkan badan si Yongmi. Aktivitas mereka berdua pun langsung membangkitkan libido si Dong-cheo. Tanpa basa-basi, si Yujin pun langsung dicipok. Namun pada saat Mimeo-nya disentuh untuk pertama kali, Yujin pun marah. Dong-cheo yang sepanang usahanya gagal lagi langsung ditinggal pergi oleh Yujin. Sesampainya di rumah, si Yujin pun langsung mandi besar. Namun tak lama kemudian dia dikagetkan bel yang berbunyi. Ternyata itu si Dong-cheo yang berniat meminta maaf. Yujin pun membukakan pintu. Pada kesempatan ini mereka berdua bernegosiasi dengan alibi bahwa mereka mempunyai kesamaan, yaitu merasa kesepian karena sama-sama jauh dari pasangan. Yujin yang mulai termakan omongan si Dong-cheo langsung dicipok dan diobok-obok Mimeo-nya. Setelah itu mereka berdua naik ke atas ranjang untuk makan buah kiwi alias iwi-iwi. Setelah aktivitas semalam yang banyak mengeluarkan cairan, Dong-cheo pun pulang dengan perasaan gembira. Lanjut, selepas bekerja, dia ditelepon Yojin yang minta dibawakan makanan. Dengan senang hati, Dong-cheo pun membawakan seblak basah favorit Yojin. Melihat kesempatan di depan mata, si Dong-cheo langsung beraksi. Namun pada saat pemanasan, mereka berdua dikagetkan dengan bel yang berbunyi. Suasana sange pun berubah menjadi genting. Dalam keadaan panik, si Dong-cheo bersembunyi di lemari. Dengan perasaan dak-dikduk, Yujin membuka pintu. Ternyata yang datang adalah ibunya, sekedar untuk memberikan makanan. Teringat akan dosa yang dia perbuat, Yujin pun menyuruh Dong-cheo untuk pulang. Lalu dia hanya terduduk sambil menangis. Keesokan harinya, ketika Yujin sedang mencuci piring, dia melihat seblak sisa semalam. Lalu kembali teringat Dong-cheo. Tobat sambal ternyata. Mereka berdua kembali menghabiskan waktu bersama. Tanpa disadari, ketika sedang menikmati makanan, istri si Dong-cheo ternyata sudah sampai bandara. Dong-cheo yang tidak tahu hal tersebut mengabaikan teleponnya. Alhasil, istri Dong-cheo pun memesan taksi. Sesampainya di rumah, sang istri yang miris melihat keadaan rumah, ditambah tidak ada stok makanan, memutuskan untuk berbelanja. Sementara itu, si Dong-cheo yang sedang diselimuti nafsu birahi, memutuskan untuk mengeluarkan cairan kenikmatan di rumahnya. Nasib baik. Setelah beres melakukan atraksi, Yujin pun berpamitan pulang. Dong-cheo lantas duduk santai menikmati hidup. Namun, tak berselang lama, dia terkejut terheran-heran melihat sang istri yang baru pulang berbelanja. Berusaha menyembunyikan kepanikan, Dong-cheo pun mengajaknya makan di luar. Tak cukup sampai di situ, Dong-cheo kembali terkejut ketika melihat Yojin yang ternyata kembali ke rumahnya. Pada saat yang bersamaan, istri Dong-cheo pun datang. Dengan perasaan sakit hati, Yojin pun seolah-olah tak saling kenal, lalu hanya bisa menangis seorang diri. Setelah beberapa hari berselang, Dong-cheo mengantarkan sang istri yang akan kembali pulang. Setelah itu, dia langsung menuju apartemen Yojin. Di sana, si Dong-cheo berusaha meyakinkan kembali si Yojin bahwa apa yang terjadi hanya untuk mengisi kesepian satu sama lain semata. Namun, terungkaplah bahwa suami si Yujin ternyata sudah meninggal karena kecelakaan mobil bersama selingkuhannya. Lalu Yojin pun menyuruh Dong-cheo untuk kembali kepada sang istri, karena Yujin begitu paham rasa sakitnya diselingkuhi sang suami. Lah terus kenapa mau diajak iwi-iwi nih gelis, dasar film. Mendengar hal itu, Dong-cheo pun tersentuh, dan ingin berniat memperbaiki hubungan rumah tangganya. Dia pun berniat untuk pulang kampung, namun saat Dong-cheo memberitahu sang istri bahwa dia akan pulang, sungguh terkejut ketika mendengar jawaban sang istri, yang malah meminta bercerai karena sudah mempunyai laki-laki yang lebih sayang padanya
dan bisa selalu ada di dekatnya. Dong Cheo pun tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menerima karma kehidupan. Tamat. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah sayangilah keluarga Anda bagaimanapun kondisinya, dan jangan pernah mengagungkan nafsu duniawi, karena itu yang akan menghancurkanmu. Terima kasih.